Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga negara Rusia mabuk dan berbuat onar di salah satu penginapan di kawasan wisata Kuta Badung. Harga cabai rawit di pasar tradisional Bangli terus naik hingga Rp60.000 per kilogram. Berwisata ke air terjun Taman Sari di Desa Babakan, Gianyar. Untuk mengantisipasi dampak kebakaran di TPA Mandung Kerambitan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mendirikan pos terpadu pemantauan kebakaran dan pos pengungsian di Desa Kukuh. Dalam kondisi darurat terjadi, pos pengungsian ini bisa menampung sekitar 500 hingga 600 orang pengungsi. Hingga saat ini pemadaman masih terus dilakukan karena masih ada beberapa titik api atau bara yang berada di tumpukan sampah. Kita sudah menyiapkan posko dari 2 hari yang lalu, artinya kita siapkan 2 posko. Posko pemantauan 1, kira-kira 200 meter dari lokasi. Yang kedua, posko pengungsian juga kita sudah siapkan di Balai Desa Kukuh di sebelah timur untuk mengantisipasi bila keadaan darurat nanti warga perlu dievakuasi, kita evakuasi ke sana. Jadi sementara ini belum ada pengungsi, Pak ya? Belum, untuk sementara ini belum ada pengungsi karena situasi ya boleh dikatakan masih terbilang kondusif lah. Itu tenda 6x12 kita pasang di sana untuk pengungsian ya kira-kira 500 sampai 600 orang tetap. Jadi itu standby setiap ada petugas di sana, Pak ya? Ya, nanti ada petugas dari kita koordinasi dengan desa, nanti dari pihak desa akan membantu, logistik juga kita sudah siapkan. Artinya bila perlu nanti bila ada pengungsian kita siap buka dapur umum lah di sana. Selain tenda, BPBD Kabupaten Tabanan juga menyediakan logistik berupa makanan yang sewaktu-waktu tinggal dimasak di dapur umum untuk pengungsi. Hingga Rabu lalu, TPA Mandung masih terbakar, namun api sudah mulai jauh berkurang. Kendati demikian, kepulan asap masih terlihat dan membuat warga sekitar terganggu. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan. BPBD, Damkar, Bangli, dan Dinas Lingkungan Hidup akan menggalakkan pengawasan tempat pembuangan akhir di Desa Landi, Kecamatan Susut, Bangli. Kasus terbakarnya TPA Suwung berpotensi terjadi di TPA Landi jika tidak diambil langkah antisipasi. Musim kemarau saat ini bisa memicu kebakaran karena tumpukan sampah mengandung gas metana yang mudah terbakar bila terpapar suhu yang tinggi. Selain TPA, Pemkab Bangli juga meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Bangli, Iwayan Wardana, meminta petugas yang bekerja di lokasi pembuangan sampah agar tidak merokok atau menyalakan api saat bekerja. Kami dari BPBD Damkar dan Bangli kemarin bersama tim dari bidang sampah di DH Kabupaten Bangli hadir ke sana untuk memastikan bahwa di sana kita berikan arahan kepada pemulung di sana pertama-tama untuk tidak melakukan pembakaran, mungkin yang kedua juga menghindari untuk merokok karena gas metan itu cepat sekali menyebabkan jadi kebakaran. Selama musim panas, petugas di TPA Bangli secara rutin menyemprotkan air ke tumpukan sampah untuk menurunkan suhu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
masih terjangkau dari jalan ini, Komandan. Dampak El Nino dirasakan sejumlah daerah di Indonesia. Suhu panas yang ekstrim dan kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur, Kintamani, lahan seluas lebih dari 85 hektar terbakar akibat cuaca panas yang ekstrim. Kapolsek Kintamani Kompol Ruli Agus Susanto mengimbau masyarakat maupun wisatawan di Kintamani agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta membakar sampah di dekat area pepohonan atau bangunan rumah karena bisa memicu kebakaran. Saya menghimbau kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang berkebun di areal Gunung Batur maupun para wisatawan, untuk tetap sadar gitu, menjaga titik api yang ada. Jadi jangan sampai membuang sumber-sumber api seperti puntung rokok atau membakar sampah sembarangan sehingga menyebabkan bahaya kebakaran. Polsek Kintamani mengharapkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah, khususnya Taman Wisata Gunung Batur. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kabupaten Gianyar memiliki sejumlah objek wisata yang menarik. Salah satunya air terjun Taman Sari. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau. Air terjun Taman Sari terletak tidak jauh dari jalan raya, tepatnya di Banjar Anjung Sari, Desa Babakan. Salah satu daya tarik air terjun Taman Sari yakni dikelilingi pepohonan besar yang rimbun. Selain itu di kawasan ini juga terdapat pura subak serta pancuran suci untuk ritual pelukatan bagi warga lokal. Tidak sedikit wisatawan asing memuji keindahan air terjun Taman Sari ini. It's amazing. Why? It's very beautiful. Nice water. Refreshed. But I think it's very nice. It's very nice. Very nice. Beautiful waterfall. Ya, bagus, natural Pak. Karena alami airnya. Pak sering ke sini Pak? Baru kali ini tiang inspeksi untuk bawa grup besok-besok. Objek wisata air terjun Taman Sari dirintis dan dikelola warga Banjar Anjung Sari sejak 4 tahun silam. Namun kawasan ini sempat sepi akibat dilanda pandemi. Saat ini jumlah pengunjung terus bertambah dan pengelola sudah menyiapkan lahan sekitar 1 hektar untuk menambah area parkir yang saat ini sudah sempit. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.